atau tidak stabil, maka nilai I stabil, maka tidak kritis. Kedua menjadi nilai tidak stabil. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Basic Reproduction Ratio atau R0 kurang dari 1. Di dalam epidemiologi, tingkat penyebaran suatu penyakit menular biasa diukur dengan suatu nilai yang disebut Basic Reproduction Ratio atau R0. Agar terbebas dari infeksi tuberkulosis, harus dibuat R0 kurang dari 1. Dalam hal ini, setiap penderita hanya dapat menyebarkan penyakit kepada rata-rata kurang dari 1 penderita baru, sehingga pada akhirnya penyakit akan hilang. Sedangkan apabila R0 lebih dari 1, maka setiap penderita dapat menyebarkan penyakit kepada rata-rata lebih dari satu penderita baru, sehingga pada akhirnya akan terjadi epidemi. Untuk mencari R0, karena yang ingin dikendalikan adalah populasi yang menyebarkan infeksi tuberkulosis, maka hanya diperlukan model pada persamaan pertama. Misalkan A adalah turunan dari DL per DT terhadap I, di mana A sama dengan M kurang D. Dengan demikian dapat diketahui R0 sama dengan MD pangkat min 1, sehingga diperoleh A sama dengan BS per N kurang BSI per N kuadrat kurang dalam kurung mu tambah mu T tambah C. Kemudian substitusikan titik kritis S sama dengan Pi per mu, I sama dengan 0, R sama dengan 0. Sehingga A sama dengan B kurang dalam kurung mu tambah mu T tambah C. Dan dari persamaan di atas dapat diketahui M sama dengan B dan D sama dengan dalam kurung mu tambah mu T tambah C. Dari sini diperoleh R0 sama dengan MD pangkat min 1 sama dengan B per mu tambah mu T tambah C. Kemudian R0 kurang dari 1, terjadi R0 apabila B kurang dari mu tambah mu T tambah C. Sedangkan R0 lebih dari 1, terjadi apabila B lebih dari mu tambah mu T tambah C. Berdasarkan hasil R0 kurang dari 1 yang diperoleh, untuk membuat penyebut harus lebih besar daripada pembilang. Kematian karena faktor lain atau mu dan kematian karena tuberkulosis atau mu T tidak dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah penyembuhan atau pengobatan bagi penderita tuberkulosis, sehingga laju kesembuhan atau C akan meningkat. Selain itu, laju penularan penyakit tuberkulosis atau B juga harus diturunkan. Dengan demikian, tingkat penyebaran infeksi tuberkulosis akan berkurang, sehingga penyakit lebih dapat dikendalikan dan dari keadaan epidemi. Jadi, dapat dikatakan dari analisis ini akan diketahui parameter yang paling berpengaruh dari semua parameter yang ada dalam model penyebaran tuberkulosis adalah parameter B dan C. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, sekarang kita masuk di simulasi analisis numerik. Simulasi untuk A.R0 berdasarkan syarat agar R0 kurang dari 1 diberikan nilai Pi sama dengan 500, B sama dengan 0,00015, C sama dengan 0,027, mu sama dengan 0,0009, dan mu T sama dengan 0,0001. Sehingga diperoleh titik kritis sebagai berikut. Titik kritis yang pertama, S sama dengan 5,5555556 dikali 10 pangkat 5, untuk I sama dengan 0 dan R sama dengan 0.
Dan titik kritis yang kedua yaitu E sama dengan 3,1 dikali 10 pangkat 8 untuk E sama dengan min 9,94642686 dikali 10 pangkat 6 untuk R sama dengan min 2,9839286 dikali 10 pangkat 8. Titik kritis yang kedua dapat diabaikan karena populasi bernilai negatif. Ini berarti hanya digunakan satu titik kritis, yaitu titik kritis yang pertama, yang memberikan size, free, dan equilibrium. Nilai eigen dapat ditemukan dengan mensubstitusikan parameter yang didapat ke nilai eigen 2 dan 3, sehingga didapat nilai eigen sebagai berikut. Yang pertama, untuk titik kritis. Yang pertama yaitu lamban 2 sama dengan min 0,0009, lamban 2 sama dengan min 0,0009, lamban 3 sama dengan min 0,02785. Dan untuk kedua, untuk titik kritis yang kedua, lamban pertama sama dengan 0,002949, lamban kedua sama dengan min 0,0009, lamban ketiga sama dengan min 0,002895. Dapat dilihat nilai eigen yang stabil adalah nilai eigen untuk titik kritis pertama. Ini berarti sistem akan menuju ke titik kritis S sama dengan 5,555556 kali 10 pangkat 5 untuk I sama dengan 0 dan R sama dengan 0. Hal ini merupakan kondisi yang diharapkan karena akan menuju kondisi yang bebas penyakit TB. Dengan metode Runge-Kutta Orde 4 akan diperoleh perilaku dinamik dari sistem yang terbentuk di atas, dan dalam simulasi ini menggunakan nilai awal yaitu S0 sama dengan 400.000, I0 sama dengan 50.000, R0 sama dengan 250.000, N sama dengan S ditambah I ditambah R sama dengan 700.000, dan nilai H sama dengan 1 dengan T dalam bulan. Sehingga dengan demikian diperoleh gambar 2. Bisa dilihat pada gambar yang di bawah itu. Gambar 2 menunjukkan perubahan jumlah populasi S, I, dan R terhadap waktu. Terlihat bahwa populasi I dan R akan mengalami penurunan dan akan menuju ke 0. Sedangkan populasi S akan mengalami peningkatan. Hal ini berarti jika parameter yang terbentuk memenuhi syarat R0 kurang dari 1, maka penyakit TB akan dapat dikendalikan. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Simulasi untuk AR0 diberikan parameter yang memenuhi syarat agar R0 lebih kecil dari 1, yaitu P sama dengan 500, P sama dengan 0,0097, C sama dengan 0,00032, mu sama dengan 0,0009, dan mu T sama dengan 0,0001. Dengan cara yang sama akan diperoleh titik kritis sebagai berikut. S1 sama dengan 5,555556 kali 10 pangkat 5. I sama dengan 0, R sama dengan 0. Dan I2 S sama dengan 70.601,85185. I sama dengan 3,3065025 dikali 10 pangkat 5. R sama dengan 1,1756453 dikali 10 pangkat 5. Dan nilai eigen sebagai berikut. Untuk titik kritis I1, lambda 1 sama dengan min 0,0009, lambda 2 sama dengan min 0,0009 juga, dan lambda 3 sama dengan 0,00838. Untuk titik kritis I2, lambda 1 sama dengan min 0,00565534, lambda 2 sama dengan min 0,0009, sedangkan lambda 3 sama dengan 0,00838. Di sini dapat dilihat nilai eigen yang stabil adalah nilai eigen untuk titik kritis I1. Ini berarti sistem akan menuju ke titik kritis di mana S sama dengan
5,5555556 dikali 10 pangkat 5 I sama dengan 0, R sama dengan 0. Hal ini merupakan kondisi yang diharapkan karena akan menuju kondisi yang bebas penyakit tuberkulosis. Kita lanjut. Nilai eigen yang stabil adalah nilai eigen untuk titik kritis I2 karena semua lambda bernilai negatif. Dengan metode rungu kota orde 4 akan disimulasikan menggunakan nilai awal, di mana S0 sama dengan 400.000, I0 sama dengan 50.000, R0 sama dengan 250.000, dan N sama dengan S tambah I tambah R sama dengan 700.000. Dan nilai H sama dengan 1 dengan T dalam bulan. Perhitungan rungu kuta ini dapat dilihat dalam lampiran 4, sehingga dengan demikian diperoleh gambar 3. Nah, gambar 3 ini menunjukkan perubahan jumlah populasi S, I, dan R terhadap waktu. Terlihat bahwa populasi S akan menurun karena tingkat penularan penyakit tuberkulosis yang tinggi. Walaupun populasi R mengalami peningkatan, namun populasi I akan mengalami peningkatan yang cukup drastis karena tingkat kesembuhan penyakit tuberkulosis yang rendah. Hal ini berarti jika parameter yang terbentuk memenuhi syarat R0 lebih kecil dari 1, maka akan terjadi epidemi terhadap penyakit tuberkulosis. Baiklah, kesimpulan akan diberikan kepada moderator. Silahkan. Nah teman-teman, kesimpulan kita untuk pembahasan mengenai model SIR untuk penyebaran tuberkulosis ini ada 2. Yang pertama, cara mengonstruksi model matematika untuk penyebaran penyakit tuberkulosis dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu 1. Melakukan identifikasi masalah, 2. Membuat asumsi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran tuberkulosis, 3. Menganalisis parameter, 4. Melakukan simulasi untuk menguji hasil analisis parameter. Kesimpulan yang kedua, yaitu dengan menganalisis model matematika yang terbentuk, dapat dilihat parameter yang berpengaruh paling signifikan dalam penyebaran penyakit tuberkulosis adalah laju penularan penyakit dan laju kesembuhan. Parameter lain yaitu laju kematian karena faktor lain, kematian karena tuberkulosis, dan kelahiran penduduk tidak dapat dirubah, karena parameter tersebut terjadi secara alami dalam kehidupan nyata. Namun, laju penularan dan laju kesembuhan lebih dapat dipengaruhi. Salah satu cara untuk menurunkan laju penularan adalah dengan menjauhkan individu yang terinfeksi TB atau tuberkulosis dengan populasi rentan. Sedangkan untuk meningkatkan laju kesembuhan, perlu dilakukan pengobatan yang maksimal. Nah teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai model SIR untuk penyebaran tuberkulosis dari kelompok kami, kelompok 1. Kiranya pembahasan kami ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.